Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kembali lagi bersama saya untuk mendefinisi buku yang ke-10 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Pertama-tama saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Goretti Deok, NIM 1723030013, kelas A reguler sore. Baik, langsung saja. Di sini bukunya tentang visi memahami masalah sosial. Yang pertama tentang mendefinisikan masalah sosial. Mendefinisi masalah sosial mungkin tampak mudah. Semua orang tahu apa mereka. Memang daftar isi buku ini juga menyediakan daftar subjek terkenal, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi definisi dengan contoh merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi masalah sementara MERS tidak. Dan fakta ini penting karena mungkin yang mengejutkan, tidak semua kondisi berbahaya diakui sebagai masalah sosial. Pertimbangan bahaya yang ditemukan oleh pengguna obat dan mobil pada tahun 1995 hampir 12.000 orang meninggal karena penyebab terkait narkoba. Hanya beberapa di antara dan kokain dikaitkan dengan kejahatan yang menghabiskan jutaan dolar masing-masing tahun. Mendasarkan penilaian mereka pada bukti semacam itu, bahwa banyak orang yang menyimpulkan bahwa narkoba merupakan masalah besar di Amerika Serikat. Sepertinya ini seperti akal sehat, namun mobil memiliki resiko dan biaya yang lebih besar daripada obat-obatan. Pada tahun 1995, sekitar 42.000 orang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil dan tak terhitung lagi yang terluka. Kecelakaan kendaraan yang lebih parah pada kenyataannya adalah penyebab utama kematian penduduk di bawah usia 35 tahun, dan lebih lanjut kerusakan properti dari tabrakan ini masing-masing mencapai miliaran dolar rupiah. Selain itu, penggunaan otomatis juga menciptakan polusi udara yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang. Akhirnya, penggunaan mobil ikut berkontribusi efek rumah kaca, pemanasan atmosfer, dan dapat menghasilkan dislokasi ekonomi yang signifikan di masa depan. Perbedaan ini berarti bahwa mobil secara inheren lebih berbahaya bagi lift manusia daripada obat-obatan semua. Orang 3 kali lebih mungkin meninggal, dan ada yang menggunakan mobil sebagai bahan bakar Verhag. Kita harus mengatakan tidak pada penggunaan mobil. Ini seperti akal sehat. Maksudnya, tentu saja sedikit data dan dapat menghidupkan akal sehat kepalanya. Jelas bahwa masalah berlabel seperti masalah sosial dan telah tersembunyi dimensi yang melampaui perhitungan kerugian sederhana sebagai pengamat. Di sini kami membutuhkan pedoman untuk membantu kami memahami mengapa hal-hal seperti narkoba dan penggunaan otomatis dievaluasi secara berbeda. Definisi masalah sosial memberikan arahan seperti itu. Berikut definisi yang digunakan dalam buku ini, seperti problem sale dan itu sangat merugikan. Kondisi yang didefinisikan oleh sejumlah besar orang dan diakui secara politis karena membutuhkan improvement dan cross-checking dengan definisi ini. Sosial masalah memiliki 3 aspek yang harus dibahas. Yang pertama tentang tujuan bagian menunjukkan tingkat kerusakan. Yang kedua tentang komponen subjektif menunjukkan bahwa kondisi yang merugikan telah didefinisikan dan perdebatan politik terjadi. Yang ketiga adalah aspek optimis menunjukkan bahwa orang-orang percaya bahwa hukuman dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya tentang tingkat bahaya. Kehangatan datang dalam berbagai bentuk. Orang bisa terluka secara fisik. Mereka bisa kalah uang atau kekuasaan. Nilai moral mereka dapat tersinggung, atau lingkungan di mana mereka hidup dapat direndahkan.
Namun, dalam setiap kasus, bahaya harus menjadi situasi yang tepat bagi siapa dimensinya dapat dideskripsikan secara akurat. Dimensi yang menyatakan bahwa narkoba atau mobil merupakan masalah harus menunjukkan sejauh mana penggunaan obat dan mobil dan konsekuensi idealnya. Seperti yang saya tekankan nanti, bahwa deskripsi seperti itu akan memeriksa data historis dan internasional karena mereka membantu menempatkan masalah dalam perspektif. Misalnya melaporkan bagaimana ini bervariasi waktu dan dari satu negara ke negara lain dan mengarah pada pemahaman yang lebih besar. Lebih jauh lagi, informasi semacam itu membantu menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh keduanya obat-obatan dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasinya. Tanpa mengumpulkan data yang subjektif, mungkin seperti tugas yang menuntut, sulit untuk dinilai keseriusan suatu masalah sosial. Sulit juga untuk mengetahui faktor-faktor yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, hanya menunjukkan ketidaktepatan bahaya tidaklah cukup. Seperti yang diungkapkan oleh evaluasi yang berbeda tentang penggunaan mobil dan obat-obatan, dan tidak peduli seberapa objektif data tersebut, beberapa kondisi yang menghasilkan relatif sedikit kerugian didefinisikan sebagai masalah sosial, dan sementara yang lain menghasilkan lebih banyak kematian, kehancuran, dan seni biaya. Tidak dilakukan dengan cara ini, informasi tambahan jelas dibutuhkan. Yang selanjutnya tentang identifikasi dan pengakuan politik. Pengenalan masalah sosial membutuhkan penilaian yang bersifat subjektif dengan jumlah yang signifikan. Telah ada kontroversi yang cukup besar dalam sosiolog mengenai beberapa banyak orang yang signifikan dan mudah untuk melihat mengapa pertanyaan ini tampaknya sulit dipecahkan. Apakah ini mengambil sebagian besar populasi? Satu orang yang kuat, seorang ahli atau sekelompok ahli? Faktanya adalah ada kesempatan ketika masing-masing orang entitas ini berhasil mengklaim bahwa kondisi yang merugikan merupakan masalah sosial. Jadi jawabannya kurang melakukan dengan jumlah absolut orang yang menyatakan suatu dengan kondisi berbahaya daripada pengaruhnya dalam masyarakat. Proses ini mengidentifikasikan masalah sosial biasanya melibatkan umpan balik antara publik dan pemimpin Opifian. Mereka yang membawa masalah orang-orang memperhatikan dan mengejar mereka di mana minat mereka berada. Kebanyakan individu juga menggunakan keluarga dan teman sebagai pemimpin opini utama mereka hanya karena ikatan emosional mereka dengan mereka dan frekuensi berbicara dengan mereka. Tapi ibu di setara opini Lea dan Ers juga ada. Beberapa dari mereka adalah politisi seperti presiden, gubernur, anggota kongres, dan legislator negara bagian. Yang lainnya adalah aktivis politik yang prihatin tentang isu-isu tertentu. Yang lainnya adalah pengusaha moral seperti ulama yang merefleksikan kebijakan publik untuk mencerminkan posisi etis tertentu. Akhirnya, beberapa adalah perantara ide seperti profesor, jurnalis, dan pakar di lembaga. Ini kategorinya tidak saling eksklusif karena beberapa pemimpin opini jatuh lebih dari satu. Umumnya mereka adalah upaya aktif di mengidentifikasi masalah sosial. Dengan demikian mereka juga menempatkan masalah sebelum publik yang merespon. Di sini juga kita sekarang hanya memiliki beberapa kemampuan yang menunda kematian. Dilema moral juga mengikuti dan harus memilih waktu dan keadaan kematian. Khususnya, kapan, jika pernah, apakah bunuh diri orang yang lanjut usia dibenarkan? Dan bagaimana orang bunuh diri yang dibantu? Arti penting dari pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa ilmiah. Baik, lanjut.
izin kemajuan bahkan mendorong perilaku yang tidak mungkin atau tidak wajar beberapa tahun yang lalu. Orang juga merasa sulit menerima gagasan masalah sosial itu karena ini merupakan hasil kemajuan yang paradoks. Asumsi konvensional adalah bahwa mereka mewakili terobosan masyarakat, bukan kemajuannya atau tolak. Faktanya adalah kata yang sering digunakan dalam kaitannya dengan interpretasi akal sehat masalah sosial, namun hanya sedikit orang yang mau. Baik, itu saja analisis dari buku yang ke-10 dalam mata kuliah kajian seminar.